Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Lagaligo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-27. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Lagaligo Series, episode yang ke-27. Batara Latu bersama dengan para bawahannya masih sibuk mempersiapkan acara pernikahannya besok hari. Malam harinya Batara Latu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Layaknya anak sekolah yang besoknya mau pergi piknik, Batara Latu juga merasakan hal yang sama. Dia sudah tidak sabar menunggu hari esok, hari di mana dia akan meresmikan hubungannya dengan W Datu Sengeng. Hari di mana dia akan mengunci hatinya hanya untuk W Datu Sengeng seorang. Bisa dikatakan, besok adalah hari terbesar dalam hidup Batara Latu. Sementara itu, para bawahannya nampaknya akan begadang malam itu untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Puang Matoa juga nampak bersiap-siap untuk memimpin tari-tarian para bisu keesokan harinya. Singkat cerita, akhirnya pagi hari pun telah tiba. Segala persiapan pun telah selesai dilakukan. Batara Latu bangun pagi-pagi sekali dan langsung bersiap untuk upacara penting di hari itu. Nampak Puang Matoa telah melakukan tari-tarian bersama dengan para bisu lainnya. Kemudian ikutlah Batara Latu dari belakang bersama dengan kedua saudaranya. Batara Latu nampak berjalan dengan sangat berwibawa. Tak ayal kehadirannya membuat banyak warga berkumpul di pinggir jalan hanya untuk menyaksikan kemewahan rombongan Aleluwu. Para rombongan itu kini telah bergerak menuju ke istana Tompotika. Dan sementara itu, di istana Tompotika, W Datu Sengeng telah bersiap-siap sedari tadi. Dia memakai pakaian terbaiknya dan juga perhiasan terbaiknya. Kecantikan W Datu Sengeng pun semakin sempurna dengan penampilan tersebut. Setelah selesai berdandan, W Datu Sengeng kemudian duduk di pelaminan sambil menunggu sang Batara Latu beserta rombongannya tiba di istana. Dan benar saja, hanya beberapa menit setelahnya, datanglah rombongan Batara Latu ke istana Tompotika. Batara Latu kemudian melangkah perlahan menuju ke pelaminan untuk duduk di samping W Datu Sengeng. Tari-tarian bisu dan segala macam ritual seremonial pun juga ikut menghiasi momen tersebut. W Temamala sebagai perwakilan Tompotika kemudian datang dan menghampiri Batara Latu. Semoga semangat kahyangan selalu bersamamu, wahai putra mahkota dari Aleluwu. Terima kasih tak terhingga dari istana Tompotika, karena engkau telah tulus, ikhlas, dan rela menjadikan anak yatim piatu ini menjadi pendamping hidupmu, ujar W Temamala. Semoga kahyangan selalu bersemayam di istana Tompotika. Buatku, cinta adalah sebuah keagungan. W Datu Sengeng adalah cintaku. Dia adalah keagunganku, jawab Batara Latu. Tentu saja perkataan Batara Latu ini sukses membuat hati W Datu Sengeng jadi berbunga-bunga. Batara Latu adalah sosok yang hadir dalam mimpinya, yang ternyata benar-benar muncul di kehidupannya. Mimpi yang menjadi kenyataan. Itulah judul yang tepat untuk momen yang dialami W Datu Sengeng saat ini. Setelah itu, acara pun resmi dimulai. Acara dimulai dengan majunya seorang bangsawan dari kerajaan Aleluwu. Dia kemudian melantunkan sebuah pantun. Belilah seorang petani yang sama sekali belum pernah menyelempang tali bajak dan dibebani dengan gagang bajak, dan belum pernah pula mengayunkan pecut emas, tetapi tak pernah berkurang isi lumbung, pun orang banyak tak pernah kelaparan. Setelah itu berdirilah Pangoriseng dan dia langsung menjawab pantun tersebut. Perkenankan aku membeli petanimu, Puang Riluwu.
dengan ratusan dayang dan juga ratusan bakul Cina berisi tenunan Melayu. Kemudian pantun tersebut dijawab lagi oleh seorang bangsawan lainnya. Berilah seorang penenun yang tak pernah menggerakkan belebah emas, tak pernah pula memangku gulungan kain tenun, tetapi tetap saja tempat menimbun harta bendanya selalu penuh. Setelah itu berdiri pula lah W. Adiluwu yang langsung menjawab, aku membeli tenunmu, Puang Riware, dengan kain sarung ratusan lembar, juga ratusan bakul Cina yang berisi tenunan Melayu. Maka bersamaan dengan itu, maka ijab kabul keduanya pun telah selesai. Maka Puang Riware ini bergegas memutuskan jahitan yang sebelumnya telah dibuat untuk mengikat keduanya. Setelah itu terdengarlah tepuk tangan yang sangat meriah dari para hadirin yang menyaksikan pernikahan tersebut. Acara selanjutnya adalah makan siang bersama. Selain para tamu undangan, Batara Latu dan W. Datu Sengeng juga dihidangkan makanan untuk mereka berdua. Batara Latu nampak berusaha untuk mengajak W. Datu Sengeng untuk makan bersama. Namun nampaknya W. Datu Sengeng ini masihlah malu-malu. W. Temamala serta Lapanggoriseng juga berusaha untuk membujuk W. Datu Sengeng ini agar mau makan. Namun nampaknya W. Datu Sengeng ini masih malu. Uniknya, hal ini justru membuat Batara Latu jadi semakin terpesona. Dia yakin bahwa istrinya ini memiliki sifat yang pemalu. Dan bukan Batara Latu namanya apabila tak mampu menaklukkan sifat pemalu tersebut. Batara Latu adalah orang yang menyukai tantangan. Sikap malu-malu dan terkesan sedikit menolak dari W. Datu Sengeng ini baginya adalah sebuah tantangan yang menarik untuk diselesaikan. Maka Batara Latu pun dengan gesitnya langsung merangkul W. Datu Sengeng. Kemudian dengan perlahan dia menggendong istrinya tersebut menuju ke sebuah bilik yang telah disiapkan. Ya, seperti itulah seorang Batara Latu. Kadang sifat tidak sabarannya itu membuat saudaranya jadi geleng-geleng kepala. Lapanggoriseng pun hanya bisa tersenyum menyaksikan tingkah Batara Latu ini. Sungguh adik yang unik, demikian pikirnya dalam hati. Sementara itu, di dalam bilik tersebut, Batara Latu tiada hentinya membujuk W. Datu Sengeng. Namun, W. Datu Sengeng nampak masih terlalu malu-malu untuk sekedar menatap suaminya tersebut. Setelah 7 kali dibujuk, akhirnya W. Datu Sengeng pun mau juga untuk menatap Batara Latu. Dia nampak sedikit meneteskan air mata. Segeralah Batara Latu mengusap air mata tersebut, dan setelah itu, perlahan-lahan keduanya pun mulai hanyut dalam ombak asmara yang kian memuncak. Dan teman-teman, itulah tadi Ilaga Ligo Series episode yang ke-27. Kita masih akan lanjut ke episode 28 dan seterusnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi teman-teman stay tune terus di channel ini. Oke, jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan kalau misalnya ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.